Saya Saras Ayu dari kelas 2 ABD dengan NIM 21157540015 akan menjelaskan tentang materi Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Nah, apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya yang memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AI di dalam kehidupan. Yang pertama ada Deepface. Teknologi Deepface dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada di postingan foto. Jika kalian mengunggah foto dan menandai seseorang, maka selanjutnya jika kalian mengunggah foto tersebut dengan orang itu lagi, Facebook akan langsung mengenalinya. Selanjutnya ada asisten virtual. Asisten virtual ini bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Contoh dari asisten virtual ini adalah Google Assistant, Siri, atau Alexa. Ketiga ada streaming musik atau film. Aplikasi penyedia streaming musik film ini biasanya memiliki fitur untuk merekomendasikan judul musik atau film yang kamu minati. Dengan menggunakan algoritma khusus, aplikasi-aplikasi ini mempelajari film atau musik pilihan kamu untuk mengenali seleramu. Misalnya, untuk mengenali sebuah lagu yang vokalnya dinamis, petikan gitar akustik, dan memainkan pada kunci nada rendah. Apabila kamu memutar beberapa lagu dengan karakteristik tersebut, kamu akan mendapat rekomendasi lagu lain dengan karakteristik serupa. Contoh terakhir ada chatbot. Chatbot adalah salah satu penerapan teknologi AI yang akan memudahkan aktivitas manusia. Chatbot dapat membantu kamu untuk membalas pesan selama 24 jam setiap hari, bahkan seluruh informasi pengguna chatbot akan terekam. Kecerdasan buatan selanjutnya adalah machine learning atau ML. Machine learning adalah bagian dari artificial intelligence. Mesin ini dikembangkan untuk bisa belajar sendiri tanpa arahan dari penggunanya. Machine learning dikembangkan berdasarkan ilmu statistik, matematika, dan data mining. Adapun algoritma machine learning yaitu supervised learning. Supervised learning memiliki pola yang contoh datanya sudah lengkap. Contohnya ada sekelompok gambar hewan dan ada di tag kucing di setiap masing-masing image kucing. Maka, machine learning akan mengelompokkan gambar kucing dan yang lain dikelompokkan sebagai bukan kucing. Supervised learning membutuhkan proses trial dan error sehingga variabel input harus dibagi menjadi data learning dan data yang akan dianalisis atau data testing. Pengelompokan di supervised learning disebut classification atau klasifikasi. Yang kedua ada unsupervised learning. Teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Unsupervised learning tidak menggunakan label atau memprediksi target features atau variable, melainkan menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Jika atribut dari sifat-sifat dari data yang diekstrak memiliki kemiripan, maka akan dikelompokkan menjadi clustering. Contohnya, ada sekumpulan gambar hewan tanpa label. Pada teknik mesin ini akan mengelompokkan ciri-ciri hewan yang mirip. Yang terakhir ada semi-supervised learning. Semi-supervised learning ini menggabungkan sejumlah kecil data berlabel dengan sejumlah data besar yang tidak berlabel. Penerapan machine learning ini ada face unlock, chatbot, iklan di internet, perdagangan saham, pendeteksi spam, pendeteksi penipuan kartu kredit, asisten virtual, dan diagnosa medis. Selanjutnya, ada deep learning yang merupakan bagian dari machine learning. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Algoritma deep learning juga dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Adapun algoritma deep learning, yang pertama ada artificial neural networks. ANN ini mensimulasikan kerja otak kita yang tersusun jaringan saraf yang disebut neuron. Sama seperti sistem otak manusia,
Dalam jaringan artificial neural networks ini, si mesin menerima informasi pada titik yang disebut nodes, yang terkumpul pada suatu layer untuk kemudian diteruskan dan diproses ke layer selanjutnya, yang disebut hidden layers. Yang kedua ada convolutional neural networks. Dalam pembelajaran mendalam, jaringan saraf konvensional adalah kelas jaringan saraf tiruan yang paling umum diterapkan untuk menganalisis citra visual. Yang ketiga ada long short term memory networks. LSTM adalah jenis recurrent neural networks atau RNN yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Yang keempat ada recurrent neural networks. Jenis algoritma berikutnya yang bisa kamu manfaatkan adalah recurrent neural networks atau RNN. RNN memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpamakan sebagai input ke fase terbaru. Setelah output dari LSTM menjadi input terbaru, ia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja memori internal. RNN biasanya digunakan untuk tes gambar, analisis deret waktu, pengenalan tulisan tangan, dan mesin translasi. Self-Organizing Maps atau SOM. Jenis algoritma deep learning selanjutnya adalah SOM. Sesuai namanya, teknologi ini mampu menginisiasikan data visualization secara mandiri. Kemampuan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan manusia. SOM sendiri diciptakan untuk membantu pengguna memahami informasi berdimensi tinggi. Penerapan deep learning diantaranya pengenalan gambar, contohnya antara lain fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial seperti Facebook tadi, fitur face unlock pada ponsel, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Pengenalan suara, contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Natural language processing. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Yang terakhir ada deteksi anomali. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan, kesehatan, sampai deteksi penipuan. Selanjutnya ada perbedaan antara AI, ML, dan DL. Yang pertama ada AI. AI mensimulasikan dari kecerdasan manusia, bertujuan membawa perilaku cerdas ke dalam mesin, mengumpulkan dan mengelola data menjadi informasi, komputer menentukan keputusan sendiri. ML, bagian dari AI, lebih besar dan umum dari deep learning, memerlukan bantuan manusia dalam algoritmanya, bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Ketiga ada deep learning, bagian dari machine learning, mengacu pada neural networks, dapat membenahi dan menentukan algoritma, dapat mempelajari sendiri metode komputasinya. Yang terakhir ada sejarah kecerdasan buatan. Kehadiran Atanasov Berry Computer atau ABC pada tahun 1940 membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan ide pembuatan electronic brain yang kemudian terus berkembang dan menjadi artificial intelligence yang kita kenal sekarang ini. Sejarah AI berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangannya. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukannya? Pada tahun 1956, nama artificial intelligence pertama tercetus dari John McCarthy dalam sebuah program AI. Pada tahun 1960, juga muncul Eliza. Eliza adalah chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP. Arthur Samuel adalah pencetus istilah machine learning pada tahun 1959. Ialah yang menjadi pionir artificial intelligence dan permainan komputer. Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian
dari para peneliti yang disebut machine learning. Secara intuisi, mencari inspirasi untuk membuat mesin mampu berpikir dari cara kerja otak adalah langkah yang bagus, sama halnya seperti ingin membuat alat yang mampu terbang dengan melihat cara kerja burung yang terbang. Selama awal tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat, dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. AI semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia. Kemudian, pada tahun 2006, Jeffrey Hinton memperkenalkan salah satu varian jaringan saraf tiruan yang disebut Deep Belief Nets. Hingga pada tahun 2009, Andrew memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning melalui paper yang berjudul Large Scale Deep Unsupervised Learning Using Graphics Processors. Dengan menggunakan GPU, jaringan saraf tiruan dapat berjalan lebih cepat dibanding penggunaan CPU. Dan tersedianya hardware yang semakin memadai, perkembangan deep learning mulai semakin pesat dan menghasilkan produk-produk yang dapat kita nikmati saat ini seperti pengenalan wajah, self-driving car, pengenalan suara, dan lain-lain. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah artificial intelligence, simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Machine learning adalah bagian dari AI yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Sedangkan deep learning, bagian dari machine learning yang dikembangkan metode pembelajaran mesinnya dengan cara meniru bagaimana sistem otak manusia bekerja. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.